Ya, kembali lagi di Tendangan Penjuru Channel. Setelah aku bahas dua pertandingan di Liga Inggris, ini pertandingan yang ketiga aku mau bahas, yaitu antara Liverpool melawan Crystal Palace. Ya, pertandingan yang mempertemukan tim peringkat ketiga Liverpool melawan tim peringkat ke-11 Crystal Palace. Ya, jadi kembali ini seperti nggak jauh beda seperti video yang Manchester City lawan Southampton, ini Liverpool melawan Crystal Palace. Apa maksudnya? Sama aja ya, Liverpool kemarin habis bermain di Liga Champions melawan Milan ya, walaupun di situ kita tahu bahwa Van Dijk nggak dimainkan dan Mane baru diturunkan di babak kedua ya. Apakah mungkin disimpan untuk pertandingan nanti malam ya, kita belum tahu pastinya bagaimana. Oke, jadi aku kali ini mau bahas dari pertandingan ini dulu ya. Jadi pertandingan yang menurut saya ini cukup bagus juga ya, dan ya saya kira kembali lagi kalau saya katakan bahwa Liverpool bermain di kandang ya, dengan sekarang dengan 4 kali main ya 10 poin ya, dan Crystal Palace di 4 kali main itu baru poinnya 5 ya. Saya mau lihat dulu ya, kita lihat dulu sekarang Liverpool di data Soccerway itu baru kemasukan 1 ya, yang kita main bahas ya, dari 9 memasukkan 9 dan kebobolan hanya 1, jadi plus 8. Crystal Palace bagaimana? Masukin 5, kebobolan 5, jadi 0 accurate goalnya ya. Jadi Crystal Palace di sini rata-rata walaupun kayak gini statistiknya yang minimal mencetak 1 gol, dan Liverpool 4 kali main 9 gol, berarti rata-rata 2 gol ya. Kembali lagi sesuai data itu nggak perlu banyak yang dibahas, bahwa Liverpool ini kan kemarin Mane dicadangin ya. Kemungkinan menurut saya memang maksud dicadangin ini karena akan dimainkan mungkin melawan Crystal Palace ya. Bisa juga ya, kita tahu bahwa kita tahu bahwa Crystal Palace ya, ini aku mau bahas Crystal Palace ya dulu. Crystal Palace itu di pemain depannya ya, itu saya kira lumayan bagus ya. Saya mau lihat dulu Crystal Palace ini contoh pemainnya siapa ya di depannya, karena Benteke itu ada, terus ada Saha nggak salah iya, Benteke, EU, Saha. Apalagi mereka nggak bermain di liga kompetisi Eropa ya, kemungkinan besar ya 3 pemain ini pasti main ya, EU, Saha, Benteke. Apa plus poinnya mereka ya? Crystal Palace ini sering mengandalkan serangan balik ya, bermain menurut saya nanti melawan Liverpool ya, karena ini bermain di kandang Liverpool. Saya yakin bola possession 60% bisa dipegang oleh Liverpool ya, karena bermain di kandang. Apalagi Liverpool kan bermainnya ya itu ya, yang saya kemarin bahas di video lawan Milan lah ya, kalian bisa lihat sendiri yang saya bahas tentang Liverpool itu bagaimana ya. Tapi Crystal Palace ini kan Liverpool ini kan sayap backnya juga lumayan kenceng ya, Robertson, Arnold ya. Nggak tahu nanti malam main apa enggak ya, aku nggak ngerti ya, karena kemarin juga dimainkan semua ya lawan AC Milan ya, back kiri back kanannya nih ya. Tapi saya nggak tahu nanti malam akan dimainkan apa enggak ya. Tapi yang saya tahu bahwa Liverpool di pertahanan juga sangat cepat loh ya, dan Crystal Palace jika mengandalkan serangan balik ya mungkin bisa juga, karena apa, backnya Liverpool ini Robertson dan Arnold ini sering meninggalkan posnya untuk membantu serangan ya, mungkin bisa dijadikan sebagai kelemahan Liverpool lah di Crystal Palace ini ya, di kubu Crystal Palace. Tapi yang saya katakan bahwa Liverpool di atas kertas harusnya menang lawan Crystal Palace ya, harusnya bisa menang. Memang di atas angin ya menang lah Liverpool ya, apalagi bermain di kandang melawan tim yang sekarang lagi, menurut saya lagi hancur-hancuran Crystal Palace ini di musim ini. Nggak beda sama musim yang lalu ya, mungkin pembuka juga nggak tahu ya, tapi ini lagi hancur-hancuran di Crystal Palace di musim ini. Dan plus poinnya untuk Crystal Palace ya, kalau aku mau bahas lebih ke Crystal Palace-nya, karena Liverpool saya kira nggak perlu banyak yang dibahas ya. Apalagi kalau Liverpool yang dimainkan itu trio yang saya bilang yang saya paling suka, Mane, Jota, Salah. Itu kalau tiga-tiganya nanti main, waduh, aku seneng banget lah ngeliat Liverpool kalau mainkan 3 pemain ini. Saya senang dengan Diogo Jota, jujur saja senang saya ya. Jadi kembali lagi, Crystal Palace ini plus poinnya adalah kemarin habis menang 3-0 lawan Tottenham ya. Ya, walaupun memang Tottenham ada kartu merah ya, tapi kan kartu merah itu posisi Crystal Palace sudah menang 2-0 ya. Jadi secara permainan ya saya katakan bahwa Crystal Palace bermain di kandang ya otomatis
menang lah ya, lebih yang saya bahas juga videonya ada ya di bawah, ada videonya Crystal Palace lawan Tottenham. Yang saya ingin katakan bahwa Crystal Palace ini udah on fire kemarin habis mencetak kemenangan lawan Tottenham. Nah, di pertandingan kali ini biasanya tim yang sesudah menang itu bermainnya sedikit alot, biasanya seperti itu biasanya ya. Jadi ada mental sesudah mencetak kemenangan, apalagi lawannya Tottenham gitu kan. Mental dia naik satu tingkat ibaratnya gitu. Walaupun memang ini bermain di Liverpool, di kandang Liverpool, di kandang Anfield gitu ya. Tapi yang saya katakan Liverpool harus waspada juga ya. Walaupun memang kemarin lawan Milan ya, dengan Milan bisa mencetak 2 gol ya. Saya kira memang itu sebagai blunder lah saya kira ya, seperti ya Joe Gomez atau Matip itulah ya, 2 center back-nya. Tapi kan ini ada Van Dijk main ya. Apakah memang disiapkan untuk mencegah Benteke ini ya, mantan pemain Liverpool juga ya. Benteke ini kan bola-bola tingginya kuat ya. Dia tipe seperti Lukaku lah permainannya. Jadi saya kira Crystal Palace mungkin bermainnya lebih melakukan penetrasi dari sayapnya, mengandalkan Ayew dan juga Zaha gitu. Tapi Zaha juga terkadang sering ikut bantu turun sih. Apalagi lawan Liverpool ini ya, yang notabene tim yang kelas bermainnya tinggi banget ini. Segmen lihat lawan Milan indah banget mainnya kan. Tapi kembali lagi ke pertandingan Premier League ya. Premier League ini beda dengan Liga Champions yang saya katakan, bahwa Premier League ini kadang skornya ini di luar dari prediksi juga bisa ya saya katakan. Kalau sesuai data itu Liverpool ya, kita mulai merucut ya ke masalah skor. Kalau sesuai data ini Liverpool ini rata-rata minimal lah ya. Lawan tim-tim yang sekelas Crystal Palace lah ya, minimal itu menang di atas 2-0. Lawan Burnley menang 2-0, lawan Norwich menang 0-3. Lawan Leeds United menang 0-3 ya, hanya lawan Chelsea aja imbang. Terus kemarin lawan Milan nyetak 3 gol. Nah, sekarang ketemu tim Crystal Palace yang notabene adalah tim yang masih di bawah performnya ya, dan kebobolannya lumayan banyak, tapi dia punya modal kemarin habis menang lawan Tottenham. Ya. Apakah bisa merepotkan Liverpool? Ya. Kalau saya dari data ini saya baca, kemungkinan Crystal Palace nggak bisa banyak membuat atau merepotkan pertahanan Liverpool. Saya kira nanti pertandingan nanti itu lebih banyaknya Liverpool yang pasti lah ya, menggedor terus pertahanan Crystal Palace. Tapi di sini Crystal Palace kemungkinan hanya beberapa peluang sajalah nanti lawan Liverpool. Tapi kalau untuk merepotkan banget saya kira nggak lawan Liverpool ya. Tapi pertanyaannya satu, apakah Liverpool bisa mencetak gol lebih dari 2? Ya, walaupun rata-rata di sini kan rata-rata Liverpool menang yang tadi saya katakan mencetak minimal 2 gol ya. Apakah bisa nanti mencetak 2 gol melawan melawan Crystal Palace? Karena apa saya bisa bilang seperti ini? Karena kemarin habis bermain di Liga Champions. Ya. Biasanya yang pemain Liga Champions kadang masih banyak yang kram gitu. Berapa kali saya lihat permainan yang habis bermain kemarin di kualifikasi Piala Dunia kan, banyak sekali yang kena kram gitu ya, terus hamstring ya. Dan apakah pertandingan kali ini Liverpool bisa on fire seperti lawan-lawan Milan, lawan-lawan tim Inggris lainnya kemarin-kemarin? Nah, kalau di atas kertas prediksi saya ya, Liverpool harusnya bisa menang itu minimal 2-0 lah, selisih 2 gol harusnya. Ya. Minimal itu selisih 2 gol, karena Crystal Palace juga yang saya katakan, yang saya takutkan itu Crystal Palace kemarin habis menang lawan Tottenham, mentalnya dia naik. Ini yang saya katakan bahwa terkadang tim yang habis menang, apalagi lawan Tottenham ya, kelasnya Tottenham nih ya, itu Crystal Palace punya modal yang naik satu tingkatnya gitu loh. Yang saya takutkan seperti itu. Jadi bukan masalah Crystal Palace bisa mencetak kemenangan atau mencetak banyak gol ke kandang Liverpool, bukan. Tapi bertahannya itu, Crystal Palace apakah bertahannya akan solid malam ini? Ya. Karena kalau saya lihat harusnya pertandingan malam ini itu Crystal Palace akan solid pertahanannya harusnya. Atau kata lainnya susah lah dijebol gitu. Walaupun kita tahu Liverpool kalau sudah sekali gedor gitu ya, maksudnya nyerang terus gitu ya. Ya apakah Crystal Palace pertahanannya juga akan kapuh juga akhirnya, ya kita nggak tahu. Tapi kalau prediksi saya itu Crystal Palace kemungkinan nanti susah dijebol gitu ya. Dalam arti kata kemungkinan Liverpool harusnya bisa menang dengan sisi 2 gol lah ya, harusnya bisa. Ya mungkin Crystal Palace pahit-pahitnya itu kemasukan 2 gol lah. Kalau sampai kemasukan 3 gol saya kira anggap aja di luar prediksi saya. Ya, kalau Crystal Palace bisa
kemasukan 3 gol ya, atau Liverpool bisa masukin 3 gol ke gawang Crystal Palace, di luar dari prediksi data saya. Ya. Jadi saya kira Liverpool hari ini untuk prediksi skornya itu antara 2-0 atau 2-1 untuk kemenangan Liverpool karena tim kandang ya. Tapi kalau kita lihat bahwa paceklik golnya Crystal Palace ini walaupun memang rata-rata mencetak 1 gol setiap pertandingan ya. Apakah bisa nanti Crystal Palace mencetak gol ya? Kalau sesuai data saya kira lawan Liverpool yang saya katakan bahwa pertahanan terbaik yang saya suka ini harusnya Crystal Palace nggak bisa mencetak gol harusnya. Jadi Liverpool itu harusnya clean sheet menangnya. Tapi menangnya itu antara 1-0 atau 2-0. Kalau bisa menang lebih 2 artinya itu di luar dari prediksi saya. Ya. Kalau 3-0 masih kemungkinan oke lah ya. Tapi kalau sampai mencetak 4 gol ke kandang Crystal Palace itu saya kira susah. Karena yang saya tahu Crystal Palace nanti bermodalkan mental kemarin habis menang lawan Tottenham. Itu aja mental mereka yang nanti bisa merepotkan pertahanannya loh ya, bukan masalah penyerangannya. Kalau pertahanannya itu saya kira bisa merepotkan Liverpool. Jadi Liverpool susah untuk masuk ke pertahanan dari Crystal Palace, bukan penyerangnya. Kalau penyerangnya sih saya yakin paling hanya beberapa kali lah merepotkan. Yang pasti kiri kanannya doang sih. Robertson sama Arnold doang yang nanti bakal kerja keras. Kalau tengahnya sih saya kira hanya Benteke lah yang paling harus diwaspadai. Beda dengan Liverpool ya. Semua lini, bahkan Henderson aja kemarin bisa mencetak gol kemenangan comeback lawan AC Milan ya kan. Nah, di sini Crystal Palace pertanyaannya, apakah Liverpool bisa mencetak gol lebih dari 2 ke kandang Crystal Palace ya, ke gawang Crystal Palace? Ini pertanyaannya. Karena yang saya kira bahwa Crystal Palace pertahanannya nanti kemungkinan akan solid. Tapi kalau sekalinya sudah kemasukan cepat ya, kecuali dalam babak pertama sudah mungkin 2-0, yaitu babak kedua mungkin Liverpool bisa mencetak gol lagi lah. Walaupun biasanya kalau tim udah posisi kalah ya mungkin tim tamu juga pasti akan ngotot kan minimal. Jadi saya kira untuk prediksi malam nanti Liverpool harusnya bisa menang itu 2-0. Ya, kemungkinan besar itu 2-0. Pahit-pahitnya paling mentok ya 3-0 lah gitu ya. Apakah Crystal Palace bisa mencetak gol? Ya itu saya kira susah. Jadi harusnya ya itu Liverpool harusnya bisa clean sheet, kecuali kalau Crystal Palace melakukan gol cepat seperti kemarin yang saya katakan Leverkusen lawan Ferencvaros itu ya, Ferencvaros minta gol cepat. Nah itu. Jadi saya kira untuk pertandingan malam ini itu prediksi ada 2 ya. Liverpool antara menang 2-0 atau selisih 2 gol atau hanya menang tipis lawan Crystal Palace, karena saya kira Crystal Palace nanti penyerang dari Liverpool akan dibuat sedikit kesusahan untuk mencetak gol ke gawang Crystal Palace ya. Jadi skornya untuk pertandingan nanti malam Liverpool berapa lawan Crystal Palace itu kemungkinan besar skornya itu 2-0 ya, atau mungkin bisa 3-0 ya, tapi minimal tuh sisi 2 gol lah gitu ya. Tapi kalau Crystal Palace bisa mencetak gol itu saya kira skornya 2-1 ya. Jadi saya di sini masih kuat, prediksi saya data ini sangat kuat kalau Liverpool itu hanya maksimal bisa mencetak gol itu paling 3 lah ke gawang Crystal Palace, itu maksimal lah. Karena saya kira Crystal Palace yang tadi saya katakan pertahanannya juga akan solid di pertandingan malam ini. Karena dia sudah pertahanannya ini sudah punya mental, kemarin menang sih lawan Tottenham gitu. Jadi ini pengaruh dari prediksi data ya seperti ini ya. Jadi bukan jalannya pertandingan seperti apa ya udah ketahuan lah Liverpool, karena kita nggak banyak bahas Liverpool karena kita sudah tahu Liverpool gimana cara mainnya ya. Jadi untuk pertandingan kali ini kemungkinan besar Liverpool akan menang dengan 2-0 atau mungkin 3-0. Jika memang Crystal Palace bisa mencetak gol, kemungkinan besar Liverpool akan menang dengan skor 2-1 atau 3-1. Jadi kalian bisa prediksi sendiri. Kalau saya lebih kuat ke Liverpool hanya bisa mencetak 2 gol ke gawang Crystal Palace. Tapi pertanyaannya Crystal Palace bisa mencetak 1 gol apa enggak gitu ya. Itu saya kira sulit ya. Jadi prediksi saya paling kuat lah ya, itu antara 2-0 atau 3-1 ya. Jadi itu aja prediksi saya. Semoga Liverpool hari ini clean sheet menangnya ya. Thank you. Ini pertandingan Liga Inggris yang saya bahas terakhir ya untuk malam ini. Besok kita lanjut lagi ke Premier League ya. Thank you ya. See you.